Detikers tentang 5 warga Sukabumi yang kerja jadi admin judol dan akhirnya disekap di Myanmar. Jadi kita sekarang sudah terhubung bersama dengan reporter kita Detik Jabar, Ya. Siti Fatimah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Siti. Halo, selamat pagi Kak Aryo dan Kak Sarah. Kak Siti, ini kita dengar kabar yang satu ini tuh sebenarnya miris banget. Aku Betul. membayangkan seandainya pun aku menjadi seorang warga negara Indonesia di negara lain dan kemudian terjebak begitu ya. Ibaratnya ya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, kenalan juga nggak ada di daerah situ dan bingung harus bahasa pun. Itu tuh rasanya pasti nggak enak sekali. Tapi mungkin untuk lebih memperjelas lagi, mungkin boleh diinformasikan kronologisnya seperti apa dari adanya kabar yang beredar saat ini. Oke Kak Arya dan Kak Sarah serta Detikers, kabar ini pertama kali mencuat saat sebuah video viral di media sosial. Nah, video itu memperlihatkan beberapa orang dalam satu ruangan. Mereka menyebutkan kalau mereka itu korban tindak pidana perdagangan orang dan sedang disekap di Myanmar. Kemudian kami juga dapat informasi kalau dari beberapa orang itu ternyata ada warga Sukabumi. Kami coba konfirmasi ke Kecamatan Kebon Pedes, ternyata benar ada 5 orang. Dan kami juga update-nya itu dari Serikat Buruh Migran Indonesia, ternyata total warga Sukabumi yang diduga disekap di Myanmar itu berjumlah 11 orang. Wow. Nah, mereka itu awalnya ditawari kerja sebagai admin perusahaan keuangan digital, namun ternyata sampai di sana dijanjikan kerja di Thailand, namun diseberangkan ke wilayah berkonflik di Myanmar. Di sana mereka kerjanya scammer online gitu Kak. Nah, karena mereka tidak betah, lalu ini gajinya tidak sesuai, kemudian diperlakukan tidak manusiawi lah, akhirnya mereka mengadu ke keluarga. Keluarga pun mengadu ke SBMI Pusat Jakarta dan diteruskan ke Kementerian Luar Negeri. Mendengar kabar tersebut, mungkin dari atasan mereka di Myanmar itu langsung menyekap para korban TPPO ini, gitu Kak. Oke. Jadi memang tadi kalau didengarkan lagi update-nya, jadi kan memang mereka berniatnya juga untuk kerja benar gitu ya, untuk bisa mencari penghasilan di sana gitu. Dan tadi kan sempat disampaikan juga kalau mereka ternyata dipindahkan ke area atau wilayah konflik bersenjata. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi kondisi terkini, apakah memang membahayakan, pasti membahayakan gitu. Tapi maksudnya dalam situasi saat ini seperti apa sih? Ya, sudah ada informasi lainnya begitu ya mengenai kondisi saat ini. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima dari Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia dan khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kementerian Luar Negeri itu sudah berkoordinasi dengan KBRI di daerah Myanmar agar mereka ini bisa mendapatkan penanganan yang serius, karena kan wilayah di sana itu perbatasan antara Thailand dengan Myanmar, dan wilayah krisisnya itu karena di sana sudah ditempati oleh pemberontak, jadi tidak bisa lagi pihak KBRI maupun pemerintah Kementerian Luar Negeri memindahkan secara langsung para korban TPPO dikembalikan ke Indonesia, sehingga pertaruhan nyawa itu cukup riskan di sana. Dari SBMI Sukabumi juga menyatakan agak cukup sulit untuk memulangkan para warga negara Indonesia kembali ke keluarganya di Sukabumi. Meski demikian, karena ini adalah salah satu tanggung jawab dari negara, dari SBMI maupun mendorong agar Kementerian Luar Negeri dapat mengambil upaya agar mereka dapat memulangkan dalam kondisi selamat para korban TPPO di wilayah Myanmar tersebut, gitu Kak. Oke. Ini berhubung tadi juga disampaikan gitu ya bahwa salah satu atau beberapa orang diantaranya yang disekap adalah warga Sukabumi begitu ya. Sudah adakah pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait yang ada di Sukabumi begitu, atau mungkin bisa diinterview secara langsung nggak Siti? Oke, saat ini Kak Aryo dan Kak Sarah, saya sedang bersama Ketua Serikat Buruh Migran Kabupaten Sukabumi, Bu Jeje Nurjana. Bu, izin bisa disampaikan awal mulanya gimana sih Bu mereka atau warga Sukabumi ini, 11 warga Sukabumi bisa berangkat ke Myanmar?
Awalnya sih menurut keterangan dari keluarga, ini kemarin setelah kita identifikasi ya, mereka itu dapat informasi dari temennya, bahkan ada dari saudaranya itu bahwa yang sudah bekerja di sana, menginformasikan, mengajak ke mereka tersebut untuk bekerja di Thailand dengan iming-iming gaji yang sangat luar biasa. Dengan proses yang sangat cepat. Prosesnya juga cepat ya? Cepat, dan juga mereka itu dibiayain untuk tiketnya, gratis dari sana. Sehingga mereka itu tergiur dan mereka itu percaya karena yang mengajak itu adalah tetangga dan juga ada saudara. Mereka itu sangat tergiur dan percaya sehingga mereka itu nekatlah untuk berangkat ke sana tanpa ada konfirmasi ke desa, tidak ke dinas tenaga kerja, tidak ada, bahkan ke SBMI juga tidak ada. Bu, apa benar selama disekap itu mereka diperlakukan tidak manusiawi? Seperti apa sih, Bu? Ya, itu yang berdasarkan informasi dari TikTok juga dan juga dari keluarga. Sebenarnya dari awal juga dia sudah mengeluh ya, minta dipulangkan. Cuma dia diminta untuk ganti rugi. Ini yang disampaikan salah satu keluarga korban, diminta 50 juta. Nah, itu baru bisa pulang. Nah, setelah itu dia juga mengeluh ke keluarganya bahwa dia ingin pulang, tidak sesuai apa yang dijanjikan untuk bekerja di sana, ternyata dia tidak betah dan pekerjaannya juga tidak sesuai gitu dengan apa yang mereka sampaikan. Itu terus di sana itu setelah disekap, mereka dikasih makan, tidak dikasih makan, dan dikasih makan pun itu bekas mereka gitu. Sisa gitu, makanan sisa dan sering diperlakukan kekerasan ya, tidak manusiawi. Nah, sejauh ini upaya perkembangan untuk teman-teman di Myanmar ini gimana, Bu, dari SBMI? Nah, SBMI terus menerus ya berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sejauh apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Karena tadi kan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Luar Negeri bahwa memang mereka itu ditempatkan di daerah terpencil dan juga memang itu daerah konflik, yang mana daerah yang tidak bisa dijangkau gitu kan oleh orang-orang dari luar negara itu, karena memang lagi dikuasai pemberontak. Sehingga ada juga yang biasa menolong itu mereka tidak mau untuk membantu karena mereka itu dalam sorotan dan nyawanya juga terancam. Sehingga pihak Kementerian Luar Negeri tidak bisa cepat, tidak bisa memprediksi bahwa kapan WNI itu bisa dievakuasi. Tapi menurut Kementerian Luar Negeri terus berupaya untuk selalu berkoordinasi dengan otoriter ya yang ada di Myanmar dan juga dengan organisasi-organisasi jejaring gitu yang mana bisa membantu mengevakuasi mereka. Kalau untuk dari segi laporan ke aparat kepolisian seperti apa, Bu? Informasi yang diterima? Kemarin itu keluarga ada yang didampingi oleh SBMI Pusat itu ke Bareskrim ya, ke Mabes Polri ya untuk buat laporan, tetapi itu harus menyiapkan bukti-bukti yang jelas gitu, bukti-bukti yang bisa memperkuat laporan tersebut. Nah, sementara ini korban lagi mengumpulkan bukti-bukti. Kalau untuk terduga pelakunya ini, Bu, bisa diketahui nggak, Bu, apakah dari sponsornya atau kerabat? Menurut keluarga itu nggak ada sponsor. Jadi tadi langsung dari tetangganya yang sudah bekerja di sana, dia diarahkan untuk membuat paspor dan tiket dikirim langsung berangkat. Gitu. Jadi tidak ada sponsor pelantara gitu kan, atau perekrutan, tidak ada. Hanya dia via telepon. Lewat individu itu. Individu tersebut. Berarti ada unsur kedekatan juga dengan korban. Tetangga. Oh, tetangga. Tetangga satu desa, satu kampung yang mereka sudah bekerja agak lama di sana. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan Kak Aryo dan Kak Sarah.
Ya, Kak Seto terima kasih banyak untuk informasinya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan saat ini ya korban-korban yang saat ini disekap kemudian bisa kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat, dengan baik-baik aja, dan ya ada regulasi tersendiri yang kemudian bisa kita lakukan agar tidak terulang kembali di kemudian hari ya. Betul. Dan mungkin pelajaran juga ya berarti untuk semua orang gitu ya, untuk terus berhati-hati dalam mengambil langkah sesuatu terutama soal pekerjaan seperti ini. Amin, amin. Terima kasih banyak terima kasih sekali lagi banyak. Dan terima kasih kemudian dari Ketua SBMI Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Ibu Jejan Nurjana.